masih membahas tentang pembuatan surat dengan fasilitas Mailmex. Ya, kembali saya jelaskan bahwa Mailmex merupakan surat massal yang dapat digunakan untuk mengirimkan surat yang isinya sama dan dapat dikirimkan ke banyak orang, tetapi dengan tujuan yang berbeda ataupun yang beragam. Pembuatan surat dengan Mailmex ini dapat digunakan seperti membuat surat undangan, surat tagihan, surat promosi, surat penjualan, dan lain sebagainya yang dapat dikirim ke beberapa penerima. Dalam pembuatan surat dengan menggunakan Mailmex harus disediakan dua data. Yang pertama adalah dokumen master, yang kedua adalah data source ataupun disebut dengan database. Dokumen master merupakan surat yang isinya sama untuk semua penerima. Ya, jadi di sini sudah saya siapkan dokumen masternya. Ini ya. Ini contoh suratnya. Ini contoh surat undangan yang dibagikan kepada orang tua siswa. Yang kedua adalah data source. Data source ini merupakan dokumen yang isinya khusus untuk nama masing-masing penerima surat. Misalnya, nama dan alamat si penerima surat pasti berbeda. Dan itu nanti kita tempatkan pada data source. Ya, kalau video sebelumnya saya buat pembuatan surat dengan Mailmex, itu data source-nya saya gunakan Microsoft Excel. Dan kali ini data source-nya saya menggunakan Microsoft Access. Seperti ini ya. Jadi, mari kita ikuti bagaimana langkah-langkah membuat data source dengan menggunakan Microsoft Access. Sekarang kita kembali dulu ke surat. Pada surat ini, kita bisa melihat nanti data source-nya yang berbeda adalah terletak pada nama, kelas, alamat. Ya, jadi selalu saya harapkan supaya kursor mouse-nya itu diperhatikan ya, supaya lebih jelas kepada anak-anak kami. Oke, sekarang kita mulai cara pembuatan data source ataupun database-nya dengan menggunakan Microsoft Access, ya, dengan menggunakan Microsoft Access. Tapi kita memang membuat data source-nya dari Microsoft Word, tetapi hasilnya nanti dalam bentuk Microsoft Access, ya. Sekarang langsung kita lanjutkan. Coba perhatikan kursor mouse-nya. Sekarang kita masuk ke menu mailing. Perhatikan ya, ini menu mailing. Kita klik. Oke. Kemudian pada menu mailing, pada toolbar, ya, ini ya, perhatikan ya, ini disebut dengan toolbar, ya. Pada toolbar, coba kita klik icon select receiver. Oke. Ketika kita klik select receiver, maka di sini ada dia perintah tipe new list. Ya, jadi pembuatan database dengan menggunakan Microsoft Access yaitu dengan menggunakan icon type new list. Ya. Oke, kita klik. Oke, di sini sudah ditampilkan tabel, ya, ini tabel new address list. Pada surat tadi yang perlu kita buat tabelnya hanya untuk kolom nama, kolom kelas, dan kolom alamat. Namun pada jendela new address list ini, di sini banyak ya, banyak dibuat dia kolom-kolomnya. Misalnya title, first name, last name, company name. Ya. Ternyata belum sesuai dengan tabel yang dibutuhkan surat yang sudah saya buat. Jadi ini harus kita rombak ya. Tabel new address list ini harus kita rombak. Bagaimana caranya? Coba di bawah ini ya. Di sini ada dia
ada kita lihat tombol Customize Column, ya. Kita klik. Oke. Pada jendela Customize Address List-nya, di sini kita bisa melihat field name. Ya, ini semua. Ya, jadi coba perhatikan kursornya. Jadi pada tabel ini, inilah semua nama fieldnya. Sedangkan pada surat yang kita butuhkan hanya 3. Ya, hanya 3. Yang pertama nama, kelas, alamat. Jadi belum sesuai dengan tabel yang ada pada tabel ini, ya. Belum sesuai. Di sini ada title, first name, last name, company name. Padahal yang kita butuhkan hanya 3. Ya, jadi sekarang kita rombak dulu tabelnya ini dengan cara klik tombol Customize Column. Ya. Jadi ini semuanya, nama field ini semua kita hapus dan kita ganti-ganti dengan yang ketiga ini. Caranya klik delete, yes. Lakukan sampai yang terakhir, ya. Oke. Tinggal 3 lagi. Oke, sekarang sudah kosong field name-nya. Ya, jadi tugas kita adalah membuat nama field yang baru, yaitu nama, kelas, dan alamat dengan cara klik add, ketikkan nama. Oke. Oke. Masuk dia kemari, ya. Add kelas. Oke. Add alamat. Oke. Jadi di sini sudah masuk ketiga nama field ini, ya, ke jendela Customize Address List. Kita okekan. Oke, jadi inilah dia tabel yang baru. Ya, sudah ada di sini nama, kelas, alamat. Sekarang kita mau menambahkan record. Record maksudnya adalah nama-nama si penerima surat. Ya, sekarang kita masukkan misalnya Budi, kelas 10. Alamatnya misalnya kita buat di Barusjahe. Oke, untuk berpindah ke baris berikutnya itu tidak bisa dengan enter, ya. Itu harus dengan tombol tab. Ya, perhatikan tombol tab pada papan keyboard. Oke, masuk yang kedua. Misalnya Selfie, kelas 11. Alamat 3 Panah. Oke, kita buat yang terakhir adalah Rosayanti, kelas 11. Oke, sorry ya, kelas 12. Alamatnya kita buat di Barusjahe. Oke, sekarang kita lihat di sini sudah saya buat recordnya atau nama-namanya sebanyak 10 nama. Ya, jadi data source-nya atau database-nya sudah siap kita kerjakan. Sekarang kita klik tombol OK. Oke, di sini disuruh kita menyimpan nama file database-nya tadi, ya. Kita buat namanya misalnya access. Oke, save. Oke, berarti surat sudah siap, database-nya atau data source-nya sudah siap kita kerjakan. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa pembuatan surat dengan Mailmex itu harus ada 2 data. Yang pertama adalah dokumen surat, yang kedua adalah data source atau database. Tugas kita yang ketiga adalah menghubungkan surat dengan database.
klik icon ini ya. Itu terletak pada menu mailing, icon select receiver. Kemudian pilih Ask Existing List. Oke, di sini tampil dia jendela open, artinya kita disuruh untuk membuka nama file, data source atau database yang sudah kita simpan tadi ya. Jadi sekarang kita lihat, kita klik ini ya, direktori dokumen, karena setiap database yang kita simpan, kalau tidak kita tentukan dia direktorinya, itu otomatis masuk ke kemari ya, ke dokumen. Kita klik, oke, kita lihat akses. Oke, tidak ada. Ya, coba kita lihat folder My Data Source. Oke, ternyata dia disimpan di sini ya. Oke, di sini kita lihat nama filenya akses. Klik. Oke. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa walaupun tadi kita disuruh membuka filenya, ya, tapi dia terbuka karena fungsinya hanya menghubungkan dokumen ini dengan data source-nya. Ya. Sekarang kita masukkan fieldnya ke surat sehingga ketika kita print preview nanti, maka nama atau record yang 10 sudah kita buat tadi di Microsoft Access atau di database-nya akan ditampilkan pada lembar ini ya. Sekarang kita masukkan dulu yang pertama, masukkan nama fieldnya dari icon Insert Merge Field dari sini ya. Perhatikan kursornya ya. Klik nama. Ya, di sini yang ditampilkan bukan nama yang sudah kita buat tadi, tapi hanya nama fieldnya ya. Kemudian kelas, masukkan kembali alamat. Oke, berarti sudah connect atau sudah terhubung dokumen surat ini dengan database-nya tadi. Sekarang coba kita lihat apakah sudah dibaca oleh dokumen ini nama yang ada di database tadi. Oke, di sini sudah ada ditampilkan atas nama Budi. Tetapi masih satu ya. Oke, bagaimana cara menampilkan ke-10 namanya? Oke, perhatikan kembali kursor. Klik icon Finish and Match ya. Kemudian pilih Edit Individual Document. Oke, di sini bisa kita lihat jendela Merge to New Document, artinya kita bisa menampilkan keseluruhan atau kita current record itu tergantung di mana posisi kursor yang aktif. Kalau from to itu bisa kita tentukan dari halaman berapa sampai halaman berapa. Ya, sekarang kita pilih all. Oke. Kalau kita lihat pada status bar, ini status barnya ya. Kalau kita lihat pada status bar, maka ke-10 nama tadi sudah ditampilkan. Artinya di sini kita lihat ada page 1 of 1 ya. Coba kita lihat. Oke, Budi, Selfie. Ini yang ketiga ya. Anugrah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, habis ya. Jadi seperti itulah cara pembuatan surat dengan Mailmex dengan menggunakan database Microsoft Access. Sekian video kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih.